yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan. Mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Karang Taruna Kabupaten Waikanan dan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Waikanan tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan Masa Bakti 2023-2028. Kami pemuda pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang
yang mana pada siang hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di gedung serbaguna Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam selalu dan selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat yang selalu kita nantikan sapanya di yaumul kiamat kelak. Terima kasih, bangga rasanya Pak Ketua, Pak Bupati dan semua tamuan yang hadir pada hari ini ketika acara pengukuhan ini dihadiri dan dikukuhkan langsung oleh Bupati Waikanan, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Waikanan yang pada hari ini berkumpul di sini, karena pada prinsipnya Karang Taruna itu bukan milik pribadi kita tapi milik kita semua. Baik tidaknya Karang Taruna di wilayah kita masing-masing tergantung di kita semua. Setelah acara pengukuhan ini ada dialog diskusi panel yang harapan saya bisa kita ikuti semua, kita curi semua ilmunya dari narasumber-narasumber yang ada Bapak Haji Raden Haji Pati Surya, Bupati kita 2 periode, kemudian ada juga Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, ini beliau juga 2 periode juga sebagai Bupati, ada juga Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, ini juga sudah 2 kali juga jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, kemudian ada Ketua KPU Waikanan, kemudian ada di Bawaslu Waikanan. Kita curi semua ilmunya. Artinya ke depan pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Waikanan ini jangan hanya pandai berkata-kata saja, tapi kita buktikan bahwasanya pemuda di dalam wadah Karang Taruna untuk ke depan siap menyongsong tahun politik di 2024. Sebagai Karang Taruna juga kita dukung penuh semua program-program khususnya Kabupaten Waikanan. Kita gali informasinya, apapun program yang ada di Kabupaten Waikanan kita sebarluaskan dan kita sampaikan ke masyarakat. Kita pelajari, kita sampaikan yang sebenar-benarnya. Jangan hanya menduga-duga, jangan hanya mereka-reka, kemudian kita larut dan ikut dalam menyebarkan berita-berita kebohongan kepada warga khususnya di Kabupaten Waikanan. Sampaikan yang sebenarnya, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, dan kenapa belum dijalankan. Kita sampaikan supaya warga memahami dan tahu situasi kondisi yang sebenarnya, tidak hanya menduga-duga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bisa berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat, makanya disupport oleh beliau. Kalau saya cerita dari Pak Bupati ini yang luar biasa, ya mohon maaf ini ada organisasi lain, tapi saya yakin beliau ini bukan hanya pentingin Karang Taruna di Waikanan ini. Makanya beliau bisa 2 periode sampai hari ini masih dilulukan oleh masyarakat dan para organisasi-organisasi di Waikanan. Pasti selalu dipikirkan semua, karena kita tahu organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi yang mendampingi, mengadvokasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial yang dampaknya ke semua sektor. Itulah Karang Taruna dan bisa bersinergi. Karang Taruna ini bukan hanya contoh anggota Karang Taruna, pasti banyak tergabung juga di organisasi-organisasi lain. Makanya itu kita ini orang Karang Taruna, warga Karang Taruna itu adalah warga yang kaya wawasan, kaya pikiran dan kaya hati. Ya, insya Allah juga kaya dompetnya juga ya. Amin. Baik, yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak Bupati Waikanan, Bapak Haji Raden Pati Surya. Beliau ini selain Bupati, selain pembina Karang Taruna Waikanan juga sebagai Majelis Pertimbangan Karang Taruna Provinsi Lampung. Ya. Jadi wajar kalau beliau banyak membantu Karang Taruna, bukan sebagai bupatinya aja, karena beliau selaku Majelis Pertimbangan. Ya. Majelis Pertimbangan. Ya. Jadi saya juga kalau mengambil keputusan nanya-nanya dia. Ya. Kira-kira saya nggak ada duit, mintanya sama dia juga. Namanya Majelis Pertimbangan, di atas ketua pasti kan posisinya ya. Nah, tapi biasanya aman, pakai dulu punya lo, nanti gue ganti katanya kan. Ya, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Waikanan yang hadir di sini, Forkopimda yang hadir, terima kasih Pak Wakapolres, ya, Pak Dandi mewakili, Pak Kajari diwakili Pak Kasih, dan Ketua KPU hadir juga di sini. Dan juga kepala dinas, kepala OPD, kepala bagian yang hadir di sini yang mohon maaf tidak dapat satu persatu. Dan yang paling saya banggakan, beliau ini tokoh masyarakat, tokoh pemuda dunia di Waikanan dan sudah berkiprah ya, di Provinsi Lampung
Bapak Yose Rijal selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, dan insya Allah kita doakan sebentar lagi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Lampung. Nah, kita berdoa. Jadi setahu saya DPR Provinsi Lampung itu pimpinannya nggak ada dari Waikanan. Nah, sekarang ada dari Waikanan. Makanya berbahagialah orang Waikanan nanti punya pimpinan DPR di tingkat Provinsi Lampung, yaitu Bapak Yose Rijal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mengrum Lampung Tengah, Bu Eli dari Pesawaran, Bu Ririn dari Pringsewu, Pak Paujan Sibron dari Kota Bandar Lampung. Nah, Waikanannya Pak Yose Rijal. Jadi menyebar dengan pemerataan di tahun 2024 nanti. Amin. Dan juga pimpinan organisasi yang hadir di sini, terutama Ketua Karang Taruna Waikanan yang luar biasa eksistensinya, semangatnya ya, dan juga kegiatan-kegiatan program kerjanya yang begitu nyata ya, yang sering membuat iri kabupaten kota lain di Lampung ya. Sehingga saya sering menjadi sering jadi bemper beliau. Kenapa Waikanan bisa begitu? Wah, ini ketua provinsinya pilih kasih katanya ya kan. Contoh seperti hari ini saja, saya langsung diundang, diajak menjalankan program-program Karang Taruna Waikanan ya, karena jarang ketua provinsi itu hadir dalam acara pelantikan kecamatan ya. Hanya sekali dua kali atau di kota saja biasanya yang undang, yang jauh-jauh ya mungkin mereka segan juga, atau mereka juga tahu karena hierarkinya yang melantik itu adalah biasanya camat, bukan Pak Bupati. Baru ini saya saksikan Karang Taruna kecamatan dilantik oleh bupatinya, jadi luar biasa kalian. Sebelumnya juga dilantik wakil bupatinya, saya dengar pada saat itu sudah luar biasa. Jarang Pemda yang mau peduli sampai dengan tingkat kecamatan, paling biasanya udah camat aja yang melantik. Ini enggak, Pak Bupati lagi nggak hadir, wakil yang diutus beliau untuk melantik kawan-kawan yang ada di kecamatan lain sebelumnya. Jadi luar biasa ya. Bukan bicaranya semangat, dan juga tentunya saja situasinya dan akan berbeda apabila memang itu dilatih oleh kepala daerah langsung. Terima kasih semua. Dari Pemuda Pancasila juga hadir di sini, KONI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, Muslimat, Pak Ayat juga hadir di sini, dari HMI ya, juga hadir. Ini MC ini HNSI mestinya dia ya. Ketua Himpunan Nelayan juga dia ya. Makanya nggak tahu Waikanan ada nelayan apa enggak ya. Ya, tapi pakai Karang Taruna beliau di sini ya. Dan hadirin sekalian, yang mohon maaf tidak dapat satu persatu, yang insya Allah dapat barokah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama tadi pengukuhan 4 pimpinan serta pengurus Karang Taruna Kecamatan Bung Rio tadi dari mana? Bahuga, lalu Bung Antoni dari Bahuga, lalu Bang Arif dari Rebang Tangkas, dan terakhir Bu Eka dari Negeri Besar. Nah, Negeri Besar ini paling jauh ini ya, luar biasa. Saya dengar sebelum subuh udah jalan malah ya. Benar ya mereka ya? Jam 4 subuhan kan tapi tadi? Subuhan, luar biasa. Sekali lagi selamat, dan yakinlah ini terjadi atas izin dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam tak luput sama-sama kita senyum agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sayyidina Muhammad serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, semoga kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin. Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang kami hormati, tamu undangan sekalian, saya selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung hari ini sangat surprise ya. Pelantikan ketua kecamatan dibungkus dengan acara rangkaian acara dari sebelumnya ya. Hari ini ada acara sosial dengan melaksanakan bakti sosial sunatan massal ya. Dan kemarin ada bantuan-bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, serta ada ikut terlibat Karang Taruna ini di dalam penurunan angka stunting yang hari ini menjadi isu nasional dan target daripada RPJM nasional, bahwa penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya di kabupaten kota se-Indonesia ini harus segera diturunkan, karena stunting inilah yang menyebabkan kita bisa merusak masa depan generasi-generasi kita ya. Stunting itu bukan hal kecil saja, pola pikir dan juga psikologisnya sebenarnya yang lebih memprihatinkan ya. Kalau bicara dari struktur badan kecil ya enggak lah, orang Asia ini kecil-kecil ya kan, seperti itu. Jadi
mungkin Syarif Udin masuk stunting dia kalau ini, tapi enggak ya kan, buktinya dia jadi ketua panitia, ketua Karang Taruna aktif dan lain-lain ya. Kemarin juga sempat berlaga di apa? Kades, tapi belum, mungkin bukan karena belumnya, karena masih muda ya kan, nanti aja gantian aja jadi ketua Karang Taruna aja sama Chandra ya. Karang Taruna provinsinya nanti ganti Chandra gitu. Kalau saya mau diusir mereka suruh pergi ke Jakarta, nah, nggak tahu tapi lihat nanti ya kan, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali program-program Karang Taruna yang berjalan. Terima kasih, saya apresiasi sekali kepada Karang Taruna Kabupaten Waikanan. Ya. Nah, pesan saya selaku Ketua Provinsi tentunya kepada pimpinan dan juga pengurus Karang Taruna yang baru saja dikukuhkan, ya, mari kita jangan selalu berpikir Karang Taruna ini hanya ngurusin kesejahteraan sosial saja. Benar. Ruhnya Karang Taruna itu adalah kesejahteraan sosial, permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. 26 September 1980 terbentuknya Karang Taruna ini, ya, itu memang didasari karena kepedulian, kepekaan para pemuda-pemuda ya, terkait tentang kondisi lingkungannya, tidak ratanya adanya kesenjangan sosial, tidak meratanya program pemerintah, lalu masih adanya kekurangan-kekurangan, kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Itu yang menjadi panggilan hati Karang Taruna ini terbentuk di tahun 1980 ya. Dan ternyata terus Karang Taruna ini update, karena Karang Taruna ini selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain. Sekarang sudah berubah ya. Bukan hanya negara saja yang reformasi, Karang Taruna juga sudah bertransformasi dan mengikuti reformasi ya. Berubah orientasinya. Yang tadi hanya ngurusin sosial, kita hanya dianggap sebagai apa ya, mungkin garda terdepan apabila kalau ada acara-acara. Kalau dulu jadi panitia ulang tahun saja, ada pengajian hari-hari besar Karang Taruna yang dijadikan panitianya, atau lomba-lomba desa, apalagi ada lomba olahraga, tanding voli 17-an, biasanya Karang Taruna yang dipanggil ya kan? Nah, berjalannya waktu banyak organisasi-organisasi lain kepemudaan yang hadir, Karang Taruna masih eksis di situ. Malah Karang Taruna melebur kadang-kadang, masuk di Pemuda Pancasila, masuk di organisasi-organisasi lain ya, di organisasi-organisasi bukan hanya kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Tapi ruhnya masih di Karang Taruna, karena Karang Taruna yang menjadi cikal bakal organisasi kepemudaan di tingkat lingkungan, bukan hanya kecamatan desa. Dulu nggak ada lingkungan bicara. Makanya sekarang banyak, setiap desa, setiap RT, kalau di kota rata-rata RT itu punya organisasi kepemudaannya yang masuk ke dalam masih eksis. Bertransformasi menjadi organisasi modern yang mengedepankan kepentingan bersama. Ingat, kepentingan bersama di Karang Taruna ini ya. Maka kalau kepentingan bersama, membesarkan Karang Taruna ini nggak bisa sendiri-sendiri. Persawaran Bapak Haji Dendi Ramadana Kaligis, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu diberikan petunjuk dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Amin. Yang saya hormati Om saya, anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Yusri Rizal, yang sempat hadir hari ini. Jajaran Forkopimda, yang mewakili sempat hadir, para OPD, Ketua KPU hadir di sini, beberapa organisasi kepemudaan yang sempat hadir hari ini, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Para pengurus Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Ketua Karang Taruna Kecamatan beserta seluruh jajarannya, insan pers, hadirin berbahagia yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diberi kenikmatan, sehat yang pasti, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus kita menghadiri pengukuhan Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat serta pengikut beliau, dan senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Sempat tertunda beberapa kali. Kemarin itu kita harusnya sepertinya ada undangan di Bappenas hari ini sebenarnya, tapi ternyata batal. Sehingga kita berkomunikasi dengan Pak Dendi, beliau ini nggak bisa, saya pasti nggak bisa juga, karena undangannya pasti satu, undangan para bupati. Tapi alhamdulillah cuma Zoom meeting aja, sehingga bisa menghadiri ini. Kenapa harus hadir? Kenapa dihadiri Ketua Karang Taruna Provinsi? Kemudian saya juga harus
ikut hadir nanti. Kadang-kadang wakil bupati juga ikut nanti. Itulah kepedulian. Saya merasakan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pengurus, saya merasakan. Jangankan lagi menghadirkan bupati untuk pelantikan, ngadep aja setengah mati zaman dulu. Jangankan mau ngasih dana hibah ikut. Dan hibah kamu tuh cukup banyak. Dulu tuh Selawai perak aja nggak ada bantuan. Karang Taruna ini luar biasa. Dan satu hal yang saya pegang, dan itu saya pegang untuk saya terapkan, bahwa pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin setelah dia. Jadi saya bangga melihat Iput bisa sambutan, hanya merangkai kata yang dia nggak bisa. Dan itulah kenapa sampai hari ini dia belum ketemu jodohnya. Itu letak kelemahannya. Kita doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Saya lihat tadi sambutan Ketua Karangtuna Kabupaten Waikanan, luar biasa. Saya di zaman saya dulu belum bisa sambutan seperti beliau. Hari ini bisa sambutan yang sangat luar biasa. Itu bukan karena Karang Taruna ini salah satu kawah candera di mukanya untuk melahirkan calon-calon pemimpin di Kabupaten Waikanan. Dan saya yakin banyak orang Karang Taruna. Betul kata Ketua Karang Taruna Provinsi, ini banyak orang partai juga, banyak yang mau nyalon. Saya doakan orang yang dari Karang Taruna nyalon menjadi anggota dewan, saya doakan mudah-mudahan terpilih. Kalau dulu di zaman Pak Yusri Rizal ini wakil ketua DPR, saya anggota DPR, bisa dihitung itu anggota DPRD yang umurnya di bawah 40 tahun. Tapi hari ini Bapak bisa lihat, itu artinya generasi muda mulai mengisi sendi-sendi politik, mulai mengisi jabatan-jabatan strategis di Kabupaten Waikanan. Dan itu adalah sebuah kebanggaan. Hanya saja sampai di mana batas kemampuan seorang pemuda seperti kita ketika masuk ke dalam eksekutif, masuk ke legislatif. Tidak juga semua. Ada yang mohon maaf, tadinya dari wartawan, begitu jadi anggota dewan masih dipakai gaya wartawannya di anggota DPR. Ada yang tadinya LSM jadi anggota dewan masih dipakai ilmunya LSM. Maksud saya, kita berhenti sebentar aja. Pas begitu ngomongin wartawan langsung azan. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kemudian juga banyak ruang-ruang pengabdian di pemilu ini yang bisa diisi oleh pemuda. Kalau saya hitung dari gabungan penyelenggara yang hingga pengawas TPS 13.000. Jadi sangat besar kalau ingin kawan-kawan ini bisa mengabdi di sebagai penyelenggara untuk mensukseskan. Karena cenderung konservatif. Tapi kemudian pemuda juga jangan berebut. Karena tidak semua bisa mengisi tempat-tempat yang meskipun banyak pihak menyatakan mereka sebagai underdog. Tapi saya waktu itu bersikeras bahwa dua pemuda ini adalah pilihan yang nanti akan memberi warna berbeda bagi daerahnya. Warna tersendiri bagi daerahnya itu terbukti. Terus apa yang saya maksudkan di sini? Seperti saya katakan tadi, tidak semua tempat itu dapat memberi peluang untuk memberi perubahan. Tidak salah ketika kita semua mendukung kepadanya. Yakin ketika dia nanti diberi amanah, dia akan mampu mengejawantahkan amanah itu. Cocok nggak kira-kira? Tapi bukan berarti karena Ketua Karang Taruna Waikanan akan ikut kontestasi di dalam
dalam pileg bukan. Meskipun ya ada juga pesan tersembunyi di dalam kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita harus mengambil pemuda-pemuda berpartisipasi, paling tidak mereka ada kepedulian. Ada kepedulian, akan ikut mengawasi sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian paling tidak ketika dia ikut berpartisipasi ini akan menjauhkan perasaan eliminasi karena ada peran serta di dalam situ. Soal kemudian seperti saya katakan tadi, tidak semua terkait kegiatan kita hari ini kan ada tema partisipasi pemuda menyongsong tahun politik. Nah, pesan dan kesan untuk para kader di Karang Taruna di 15 kecamatan bagaimana ini, Ketua? Iya, saya Dindra Mandona, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung di WKN hari ini hadir dalam diskusi panel dalam rangka peran pemuda menyongsong tahun politik 2024. Tentunya Karang Taruna tidak berpartai. Karang Taruna ini organisasi non partisan, dia independen. Ya. Tapi individual silakan, karena kita negara politik, semua ada pilihan politiknya dan disarankan, diwajibkan untuk kita menyuarakan aspirasi politik kita. Tapi tentunya Karang Taruna ini bisa menjadi pusat pembelajaran bagaimana cara berpolitik yang cerdas, yang bijak, ya. Dan yang pasti saya menekankan kepada seluruh kader Karang Taruna yang semua ada di semua partai politik, yang ada di semua tingkatan pemilihan, tolong jaga kondusivitas. Lalu juga berikan pencerahan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan politik yang mulianya, dan juga apabila ada kader Karang Taruna yang ikut berkontestasi di politik 2024 ini, di tahun politik ini, saya berharap bisa menimbulkan suasana politik yang sejuk, damai, dan juga penuh tujuan-tujuan yang baik, dan sasaran-sasaran masyarakat juga diberikan pengertian terkait bagaimana menentukan pilihan di tahun 2024 nanti. Apabila ada perbedaan, apabila ada semacam persaingan, tolong itu tidak menjadikan suatu perpecahan, karena semakin banyak warna di Karang Taruna ini semakin baik. Dan juga pesan saya, kader Karang Taruna tidak pernah menjadi sebuah isu negatif. Jadi apabila ingin berkontestasi, tolong bagusi saja, promosikan saja diri sendiri, tidak usah ngurusin calon lain, tidak usah mengurusi politik-politik yang berbau sara dan lain-lain. Perbaiki kualitas diri, dan juga tentunya tidak boleh menjadi head speaker di dalam politik 2024 ini, khusus bagi Karang Taruna. Itu menjelaskan kegiatan Karang Taruna Kabupaten hari ini. Ya, jadi pada hari ini kita melaksanakan pengukuhan 4 kecamatan dan dihadiri pengurus 11 kecamatan, jadi total dari 15 kecamatan yang hadir hari ini, mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Provinsi, Karang Taruna Provinsi dan Bupati Waikanan. Kita ada dialog juga bersama Komisioner dan Bawaslu. Mudah-mudahan apa yang didapat pada hari ini bisa dibawa pulang dan disebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan pengurus Karang Taruna se-kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna, kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna
cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Karang Taruna Kabupaten Waikanan dan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Waikanan tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan Masa Bakti 2023-2028. yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda peduli Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Allah yang mana pada siang hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di gedung serbaguna Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam selalu dan selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat yang selalu kita nantikan sampai di yaumul kiamat kelak. Terima kasih. Bangga rasanya Pak Ketua, Pak Bupati, dan semua temuan yang hadir pada hari ini ketika acara pengukuhan ini dihadiri dan dikukuhkan langsung oleh Bupati Waikanan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Waikanan yang pada hari ini berkumpul di sini, karena pada prinsipnya Karang Taruna itu bukan milik pribadi kita tapi milik kita semua. Baik tidaknya Karang Taruna di wilayah kita masing-masing tergantung di kita semua. Setelah acara pengukuhan ini juga ada dialog diskusi panel yang harapan saya bisa kita ikuti semua. Kita curi semua ilmunya dari narasumber-narasumber yang ada. Ada Bapak Haji Raden Haji Masih Surya, Bupati kita 2 periode, kemudian ada juga Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung,
ini beliau juga 2 periode juga sebagai bupati, ada juga ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, ini juga sudah 2 kali juga jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, kemudian ada ketua KPU Waikanan, kemudian ada Bawaslu Waikanan. Kita curi semua ilmunya. Artinya ke depan pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Waikanan ini jangan hanya pandai berkata-kata saja, tapi kita buktikan bahwasanya pemuda di dalam wadah Karang Taruna untuk ke depan siap menyongsong tahun politik di 2024. Sebagai Karang Taruna juga kita dukung penuh semua program-program khususnya Kabupaten Waikanan. Kita gali informasinya, apapun program yang ada di Kabupaten Waikanan kita sebarluaskan dan kita sampaikan ke masyarakat. Kita pelajari, kita sampaikan yang sebenar-benarnya. Jangan hanya menduga-duga, jangan hanya mereka-reka, kemudian kita larut dan ikut dalam menyebarkan berita-berita kebohongan kepada warga, khususnya di Kabupaten Waikanan. Sampaikan yang sebenarnya. Kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, dan kenapa belum dijalankan. Kita sampaikan supaya warga memahami dan tahu situasi kondisi yang sebenarnya, tidak hanya menduga-duga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh bisa berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat, makanya disupport oleh beliau. Kalau saya cerita dari Pak Bupati ini yang luar biasa, ya mohon maaf ini ada organisasi lain, tapi saya yakin beliau ini bukan hanya pentingin Karang Taruna di Waikanan ini, makanya beliau bisa 2 periode sampai hari ini masih dilulukan oleh masyarakat dan para organisasi-organisasi di Waikanan. Pasti selalu dipikirkan semua, karena kita tahu organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi yang mendampingi, mengadvokasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial yang dampaknya ke semua sektor. Itulah Karang Taruna dan bisa bersinergi. Karang Taruna ini bukan hanya contoh, anggota Karang Taruna pasti banyak tergabung juga di organisasi-organisasi lain. Makanya itu kita ini orang Karang Taruna, warga Karang Taruna itu adalah warga yang kaya wawasan, kaya pikiran dan kaya hati. Ya, insya Allah juga kaya dompetnya juga ya. Amin. Baik, yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak Bupati Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya. Beliau ini selain Bupati, selain pembina Karang Taruna Waikanan juga sebagai Majelis Pertimbangan Karang Taruna Provinsi Lampung. Ya. Jadi wajar kalau beliau banyak membantu Karang Taruna, bukan sebagai bupatinya aja, karena beliau selaku Majelis Pertimbangan. Ya. Majelis Pertimbangan. Ya. Jadi saya juga kalau mengambil keputusan nanya-nanya dia. Ya. Kira-kira saya nggak ada duit, mintanya sama dia juga. Namanya Majelis Pertimbangan, di atas ketua pasti kan posisinya ya. Nah, biasanya aman, pakai dulu punya lo, nanti gue ganti katanya kan. Dan seluruh jajaran pemerintah daerah Waikanan yang hadir di sini, Forkopimda yang hadir, terima kasih Pak Wakapolres, ya, Pak Dandi mewakili, Pak Ajari diwakili Pak Kasih, dan Ketua KPU hadir juga di sini. Dan juga kepala dinas, kepala OPD, kepala bagian yang ada di sini yang mohon maaf tidak dapat satu persatu. Dan yang paling saya banggakan, beliau ini tokoh masyarakat, tokoh pemuda dunia di Waikanan dan sudah berkiprah ya, di Provinsi Lampung. Bapak Yossi Rijal selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, dan insya Allah kita doakan sebentar lagi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Lampung. Kita berdoa. Jadi setahu saya DPR Provinsi Lampung itu pimpinannya nggak ada dari Waikanan. Nah, sekarang ada dari Waikanan. Makanya berbahagialah orang Waikanan nanti punya pimpinan DPR di tingkat Provinsi Lampung, yaitu Bapak Yossi Rijal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Menko Lampung Tengah, Bu Eli dari Pesawaran, Bu Ririn dari Pringsewu, Pak Paujan Sibron dari Kota Bandar Lampung. Nah, Waikanannya Pak Yossi Rijal. Jadi menyebar dengan pemerataan di tahun 2024 nanti. Amin. Dan juga pimpinan organisasi yang hadir di sini, terutama Ketua Karang Taruna Waikanan yang luar biasa eksistensinya, semangatnya ya, dan juga kegiatan-kegiatan program kerjanya yang begitu nyata ya, yang sering membuat iri kabupaten kota lain di Lampung ya. Sehingga saya sering menjadi sering jadi bemper beliau. Kenapa Waikanan bisa begitu? Wah, ini ketua provinsinya pilih kasih katanya ya kan. Contoh seperti hari ini saja, saya langsung diundang, diajak menjalankan program-program Karang Taruna Waikanan ya, karena jarang ketua provinsi itu hadir dalam acara pelantikan kecamatan.
hanya sekali 2 kali atau di kota saja biasanya yang ngundang, yang jauh-jauh ya mungkin mereka segan juga, atau mereka juga tahu karena hierarkinya yang melantik itu adalah biasanya camat, bukan Pak Bupati. Baru ini saya saksikan Karang Taruna Kecamatan dilantik oleh bupatinya, jadi luar biasa kalian. Sebelumnya juga dilantik wakil bupatinya, saya dengar pada saat itu sudah luar biasa. Jarang Pemda yang mau peduli sampai dengan tingkat kecamatan. Paling biasanya udah camat aja yang melantik. Ini enggak, Pak Bupati lagi nggak hadir, wakil yang diutus beliau untuk melantik kawan-kawan yang ada di kecamatan lain sebelumnya. Jadi luar biasa ya. Bukan bicaranya apa ya, semangat dan juga tentunya saja situasinya dan akan berbeda apabila memang itu dilatih oleh kepala daerah langsung. Terima kasih semua. Dari Pemuda Pancasila juga hadir di sini, KONI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, Muslimat, Pak Ayat juga hadir di sini, dari HMI ya, juga hadir. Ini MC ini HNSI mestinya dia ya. Ketua Himpunan Nelayan juga dia ya. Makanya nggak tahu ya karena ada nelayan apa enggak ya. Ya, tapi pakai Karang Taruna beliau di sini ya. Dan hadirin sekalian, yang mohon maaf tidak dapat satu persatu, yang insya Allah dapat barokah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama tadi pengukuhan 4 pimpinan serta pengurus Karang Taruna Kecamatan. Bung Rio tadi dari mana? Boy Bahuga, lalu Bung Antoni dari Bahuga, lalu Bang Arif dari Rebang Tangkas, dan terakhir Bu Eka dari Negeri Besar. Nah, Negeri Besar ini paling jauh ini ya, luar biasa. Saya dengar sebelum subuh udah jalan malah ya. Benar ya Bu Eka ya? Jam 4 subuhan ya tadi. Subuhan ya. Luar biasa ya. Sekali lagi selamat dan yakinlah ini terjadi atas izin dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam tak luput sama-sama kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sayyidina Muhammad serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, semoga kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin. Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang kami hormati, tamu undangan sekalian, saya selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung hari ini sangat surprise ya. Pelantikan Ketua Kecamatan dibungkus dengan rangkaian acara dari sebelumnya ya. Hari ini ada acara sosial dengan melaksanakan bakti sosial sunatan massal ya. Dan kemarin ada bantuan-bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, serta ada ikut terlibat Karang Taruna ini di dalam penurunan angka stunting yang hari ini menjadi isu nasional dan target daripada RPJM nasional, bahwa penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di kabupaten kota se-Indonesia ini harus segera diturunkan, karena stunting inilah yang menyebabkan kita bisa merusak masa depan generasi-generasi kita ya. Stunting itu bukan hal kecil saja ya. Pola pikir dan juga psikologisnya sebenarnya yang lebih memprihatinkan ya. Kalau bicara dari struktur badan kecil ya enggak lah, orang Asia ini kecil-kecil ya kan, seperti itu. Jadi mungkin Syarif Udin masuk stunting dia kalau ini ya. Tapi enggak ya kan, buktinya dia jadi ketua panitia, ketua Karang Taruna aktif dan lain-lain ya. Kemarin juga sempat berlaga di Kades, tapi belum, mungkin bukan karena belumnya, karena masih muda ya kan, nanti aja gantian aja jadi ketua Karang Taruna aja sama Chandra ya. Karang Taruna provinsinya nanti ganti Chandra gitu. Nah, kalau saya mau diusir mereka suruh pergi ke Jakarta, nah nggak tahu tapi lihat nanti ya kan, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali program-program Karang Taruna yang berjalan. Terima kasih, saya apresiasi sekali kepada Karang Taruna Kabupaten Waikanan. Ya. Nah, pesan saya selaku Ketua Provinsi tentunya kepada pimpinan dan juga pengurus Karang Taruna yang baru saja dikukuhkan, ya, mari kita jangan selalu berpikir Karang Taruna ini hanya ngurusin kesejahteraan sosial saja. Benar, ruhnya Karang Taruna itu adalah kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. 26 September 1980 terbentuknya Karang Taruna ini, ya, itu memang didasari karena kepedulian, kepekaan para pemuda-pemuda ya, terkait tentang kondisi lingkungannya, tidak ratanya adanya kesenjangan sosial, tidak meratanya program pemerintah, lalu masih adanya
kekurangan-kekurangan, kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat, itu yang menjadi panggilan hati Karang Taruna ini terbentuk di tahun 1980. Dan ternyata terus Karang Taruna ini update, karena Karang Taruna ini selalu bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain. Sekarang sudah berubah, ya. Bukan hanya negara saja yang reformasi, Karang Taruna juga sudah bertransformasi dan mengikuti reformasi, ya. Berubah orientasinya. Yang tadi hanya ngurusin sosial, kita hanya dianggap sebagai apa ya? Mungkin garda terdepan apabila kalau ada acara-acara, kalau dulu jadi panitia ulang tahun saja, ada pengajian hari-hari besar Karang Taruna yang dijadikan panitianya, atau lomba-lomba desa, apalagi ada lomba olahraga, tanding voli 17-an, biasa Karang Taruna yang dipanggil, ya kan? Nah, berjalannya waktu banyak organisasi-organisasi lain kepemudaan yang hadir, Karang Taruna masih eksis di situ. Malah Karang Taruna melebur kadang-kadang, masuk di Pemuda Pancasila, masuk di organisasi-organisasi lain, ya, di organisasi-organisasi bukan hanya kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Tapi ruhnya masih di Karang Taruna, karena Karang Taruna yang menjadi cikal bakal organisasi kepemudaan di tingkat lingkungan, bukan hanya kecamatan desa. Dulu nggak ada lingkungan bicara. Makanya sekarang banyak, setiap desa, setiap RT, kalau di kota rata-rata RT itu punya organisasi kepemudaannya yang masuk ke dalam masih eksis. Bertransformasi menjadi organisasi modern yang mengedepankan kepentingan bersama. Ingat, kepentingan bersama di Karang Taruna ini, ya. Maka kalau kepentingan bersama membesarkan Karang Taruna ini nggak bisa sendiri-sendiri. Persawaran Bapak Haji Dendi Ramadana Kaligis, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu diberikan petunjuk dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Amin. Yang saya hormati Om saya, anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Yosi Rizal, yang sempat hadir hari ini. Jajaran Forkopimda, yang mewakili sempat hadir, para OPD, Ketua KPU hadir di sini, beberapa organisasi kepemudaan yang sempat hadir hari ini, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Para pengurus Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Ketua Karang Taruna Kecamatan beserta seluruh jajarannya, insan pers, hadirin berbahagia yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diberi beribu kenikmatan, sehat yang pasti, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus kita menghadiri pengukuhan Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat serta pengikut beliau, dan senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Sempat tertunda beberapa kali. Kemarin itu kita harusnya sepertinya ada undangan di Bappenas hari ini sebenarnya, tapi ternyata batal. Sehingga kita berkomunikasi dengan Pak Dendi, beliau ini nggak bisa, saya pasti nggak bisa juga, karena undangannya pasti satu, undangan para bupati. Tapi alhamdulillah cuma Zoom meeting aja, sehingga bisa menghadiri ini. Kenapa harus hadir? Kenapa dihadiri Ketua Karang Taruna Provinsi? Kemudian saya juga harus ikut hadir nanti. Kadang-kadang wakil bupati juga ikut nanti. Itulah kepedulian. Saya merasakan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pengurus, saya merasakan. Jangankan lagi menghadirkan bupati untuk pelantikan, ngadep aja setengah mati zaman dulu. Jangankan mau ngasih dana hibah ikut. Dan hibah kamu tuh cukup banyak. Dulu tuh selawai perak aja nggak ada bantuan. Karang Taruna ini luar biasa. Dan satu hal yang saya pegang, dan itu saya pegang untuk saya terapkan, bahwa pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin setelah dia. Jadi saya bangga melihat Input bisa sambutan, hanya merangkai kata yang dia nggak bisa. Dan itulah kenapa sampai hari ini dia belum ketemu jodohnya. Itu letak kelemahannya. Kita doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Saya lihat tadi sambutan Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan, luar biasa. Saya di zaman saya dulu belum bisa sambutan seperti beliau. Hari ini bisa sambutan yang sangat luar biasa. Itu bukan karena Karang Taruna ini salah satu kawah candera di mukanya untuk melahirkan calon-calon pemimpin di Kabupaten Waikanan. Dan saya yakin banyak orang Karang Taruna. Betul kata
Ketua Karang Taruna Provinsi. Ini banyak orang partai juga, banyak yang mau nyalon. Saya doakan orang yang dari Karang Taruna nyalon menjadi anggota dewan, saya doakan mudah-mudahan seperti itu. Kalau dulu di zaman Pak Yusri Rizal ini wakil ketua DPR, saya anggota DPR, bisa dihitung itu anggota DPRD yang umurnya di bawah 40 tahun. Tapi hari ini Bapak bisa lihat, itu artinya generasi muda mulai mengisi sendi-sendi politik, mulai mengisi jabatan-jabatan strategis di Kabupaten Waikanan. Dan itu adalah sebuah kebanggaan. Hanya saja sampai di mana batas kemampuan seorang pemuda seperti kita ketika masuk ke dalam eksekutif, masuk legislatif. Tidak juga semua. Ada yang mohon maaf, tadinya dari wartawan, begitu jadi anggota dewan, masih dipakai gaya wartawannya di anggota DPR. Ada yang tadinya LSM, jadi anggota dewan, masih dipakai ilmunya LSM. Maksud saya, kita berdiri sebentar aja. Pas begitu ngomongin wartawan langsung azan. Pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila. Negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kemudian juga banyak ruang-ruang pengabdian di pemilu ini yang bisa diisi oleh pemuda. Kalau saya hitung dari gabungan penyelenggara yang tingkat pengawas TPS 13.000. Jadi sangat besar kalau ingin kawan-kawan ini bisa mengabdi di sebagai penyelenggara untuk mensukseskan. Karena cenderung konservatif. Tapi kemudian pemuda juga jangan berebut. Karena tidak semua bisa mengisi tempat-tempat itu. Meskipun banyak pihak menyatakan mereka sebagai underdog. Tapi saya waktu itu bersikeras bahwa dua pemuda ini adalah pilihan yang nanti akan memberi warna berbeda bagi daerahnya. Warna tersendiri bagi daerahnya itu terbukti. Terus apa yang saya maksudkan di sini? Seperti saya katakan tadi, tidak semua tempat itu dapat memberi peluang untuk memberi perubahan. Tidak salah ketika kita semua mendukung kepadanya. Yakin ketika dia nanti diberi amanah, dia akan mampu mengejawantahkan amanah itu. Cocok nggak kira-kira? Tapi bukan berarti karena Ketua Karang Taruna Waikanan nanti akan ikut kontestasi di dalam pileg, bukan. Meskipun ya ada juga pesan tersembunyi di dalam kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita harus mengambil pemuda-pemuda berpartisipasi, paling tidak mereka ada kepedulian. Ada kepedulian, akan ikut mengawasi sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian paling tidak ketika dia ikut berpartisipasi ini akan menjauhkan perasaan eliminasi karena ada peran serta di dalam situ. Soal kemudian seperti saya katakan tadi, tidak semua. Terkait kegiatan kita hari ini kan ada tema partisipasi pemuda menyongsong tahun politik. Nah, pesan dan kesan untuk para kader di Karang Taruna di 15 kecamatan bagaimana ini, Ketua? Iya, saya Dindira Mandana, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung di Waikanan hari ini hadir dalam diskusi panel dalam rangka peran pemuda menyongsong tahun politik 2024. Tentunya Karang Taruna tidak berpartai. Karang Taruna ini organisasi non partisan, dia independen. Ya. Tapi individual silakan, karena kita negara politik, semua ada pilihan politiknya dan disarankan
diwajibkan untuk kita menyuarakan aspirasi politik kita. Tapi tentunya Karang Taruna ini bisa menjadi pusat pembelajaran bagaimana cara berpolitik yang cerdas, yang bijak, ya. Dan yang pasti saya menekankan kepada seluruh kader Karang Taruna yang semua ada di semua partai politik, yang ada di semua tingkatan pemilihan, tolong jaga kondusivitas, lalu juga berikan pencerahan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan politik yang mulianya. Dan juga apabila ada kader Karang Taruna yang ikut berkontestasi di politik 2024 ini, di tahun politik ini, saya berharap bisa menimbulkan suasana politik yang sejuk, damai, dan juga penuh tujuan-tujuan yang baik, dan sasaran-sasaran masyarakat juga diberikan pengertian terkait bagaimana menentukan pilihan di tahun 2024 nanti. Apabila ada perbedaan, apabila ada semacam persaingan, tolong itu tidak menjadikan suatu perpecahan, karena semakin banyak warna di Karang Taruna ini semakin baik. Dan juga pesan saya, kader Karang Taruna tidak pernah menjadi sebuah isu negatif. Jadi apabila ingin berkontestasi, tolong bagusi saja, promosikan saja diri sendiri, tidak usah ngurusin calon lain, tidak usah mengurusi politik-politik yang berbau sara dan lain-lain. Perbaiki kualitas diri, dan juga tentunya tidak boleh menjadi head speaker di dalam politik 2024 ini, khusus bagi Karang Taruna. Untuk menjelaskan kegiatan Karang Taruna Kabupaten hari ini, Ya, jadi pada hari ini kita melaksanakan pengukuhan 4 kecamatan dan dihadiri pengurus 11 kecamatan, jadi total dari 15 kecamatan yang hadir hari ini, mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Provinsi, Karang Taruna Provinsi dan Bupati Waikanan, serta ada dialog juga bersama Komisioner dan Bawaslu. Mudah-mudahan apa yang didapat pada hari ini bisa dibawa pulang dan disebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan pengurus Karang Taruna se-kecamatan se-kabupaten